Halo sahabat Kompas Otomotif, kembali lagi dengan saya Dio Dananjaya. Akhirnya Honda CR-V terbaru hadir di Indonesia. Sebelumnya model ini merupakan varian baru yang hadir di Jepang, kemudian di Malaysia, dan akhirnya Honda CR-V dengan fitur terbaru, dengan tampilan terbaru meluncur di Indonesia. Langsung saja kita bahas soal eksteriornya. Paling mencolok ubahan CR-V terbaru terlihat dari ubahan di bumper depan. Kalau dilihat, nih desain bagian bawah sudah berubah dibandingkan generasi pendahulunya. Ubahan berlanjut ke lampu. Meskipun secara tampilan lampu masih sama, tapi modelnya masih menggunakan lampu LED, tapi sudah menggunakan sequential turning line. Jadinya lampu sennya nih, kalau kita perhatikan nanti menyalanya bergaris gitu, terlihat lebih keren. Kemudian ubahan selanjutnya berlanjut ke pelek. Pelek sekarang berubah, meskipun ukuran masih sama ya, dibalut ban berprofil 235 per 60 R18. Tapi ini desain peleknya sama seperti CR-V di Jepang maupun Malaysia. Selanjutnya ubahan berlanjut ke bagian kosmetik di eksterior nih. Di sini sudah ada beberapa lapisan chrome di bagian samping, di kaca jendela juga nih. Secara umum bagian samping seperti itu, kita lihat di bagian belakang. Dari belakang secara tampilan mungkin masih sama seperti generasi sebelumnya, tapi kalau diperhatikan lebih detail, nih kelihatan lampu sudah menggunakan model smoke ya, jadi agak gelap gitu. List chrome di bagian belakang juga lebih gelap ketimbang chrome yang sebelumnya, jadi ini mungkin dark chrome. Kemudian bumper juga berubah nih. Desainnya, motifnya sekarang jadi lebih elegan ya menurut saya, karena ada beberapa lapisan chrome di sini. Kemudian knalpot juga berubah. Kalau dulu CR-V menggunakan knalpot bermotif bulat, sekarang lebih pipih sehingga tidak mencoak bagian bumper belakang. Sebelumnya nih ada coakan sedikit, tapi sekarang sudah lebih rapih gitu. Dari belakang, tampilan bagasi sekarang memiliki partisi tambahan. Jadi ini bagasinya modelnya bertingkat. Bukan cuma sekedar hiasan, partisi ini juga berfungsi agar bangku baris ketiga bisa dilipat dengan cara rata lantai. Jadi ini sebenarnya bisa dicopot sih. Tapi kalau dicopot, efeknya bagasi tidak rata lantai. Dengan ada partisi ini, ruang bagasi jadi lebih praktis lagi. Jadi kalau mau mendorong barang lebih enak lagi. Oke, sahabat Kompas Otomotif, sekarang saya sudah berada di interior Honda CR-V terbaru. Secara tampilan Honda CR-V masih sama seperti model sebelumnya. Bicara soal posisi berkendara, CR-V masih menyajikan posisi berkendara yang ergonomis. Ini tadi sudah saya sesuaikan dengan postur badan saya. Pengaturannya dia bisa tilt dan teleskopik. Cukup nyaman sebetulnya duduk di balik kemudi dari Honda CR-V nih. Posisi duduknya tuh terbilang rileks ya, ergonomis. Kemudian kalau kita melihat ke depan, pandangan juga cukup luas. Tapi sebetulnya yang paling menarik dari Honda CR-V terbaru tentu saja ada di fitur-fiturnya. Karena model ini sudah mendapatkan varian, maksud saya fitur Honda Sensing. Jadi segala pengaturan fitur Honda Sensing dapat kita operasikan dari layar head unit terbaru. Jika sebelumnya head unit CR-V merupakan model yang tidak terintegrasi gitu ya dengan mobil, sekarang sudah kelihatan lebih bagus ya, lebih rapi gitu. Ini sama nih kalau kita lihat literatur dari luar negeri nih, Honda Jepang nih menggunakan head unit ini nih untuk CR-V terbarunya nih. Tapi mungkin dari segi bahasa sudah disesuaikan, ini udah menggunakan bahasa Inggris. Kalau kita mau coba fitur Honda Sensing sebetulnya harus sambil berkendara. Tapi kalau kita mau lihat bisa nih dari sini. Kita buka setting, kita buka vehicle. Nah, ini bisa kelihatan nih beberapa fitur-fitur Honda Sensing yang ada, mulai dari adaptive cruise control, kemudian macam-macam bisa dilihat dari sini dan bisa diaktifkan dan dinonaktifkan dari head unitnya karena sudah terintegrasi dengan mobil. Selain head unit yang baru, secara umum memang masih sama sebelumnya. Tuas transmisi nih, otomatis CVT masih sama seperti sebelumnya kayak gini. Cukup nyaman ya, penempatan di tengah. Kemudian kalau kita bicara soal material dashboard juga ini masih sama, bahannya bahan empuk ya, soft touch nih di mana-mana. Tapi yang berubah ada sedikit ornamen wood panel ya. Jadi membuat CR-V kelihatan lebih mewah lagi.
Kemudian yang baru lagi di sini adalah ini jok lapis kulitnya nih, model baru nih, motifnya nih keren sih. Ini ada sedikit apa ya, lumbar supportnya nih, jadi makin sporty juga, motifnya kayak kulit asli gitu, keren. Kemudian di tengah nih masih sama seperti CR-V sebelumnya, jadi mobil ini memang SUV yang mengutamakan kepraktisan. Hal ini bisa diketahui dari jumlah cup holdernya nih. Ini di sini ada 2, di pintu ada 2 sampai 3 juga, kanan kiri 6. Berarti di bangku depan aja ada 8 cup holder. Belum lagi di bangku baris kedua dan baris ketiga gitu. Sekarang kita coba yuk di baris kedua seperti apa. Oke sahabat Kompas Otomotif, sekarang saya sudah ada di bangku baris kedua Honda CR-V. Secara tampilan masih sama seperti sebelumnya, tapi saya suka banget bangku baris kedua Honda CR-V. Karena apa? Ternyata posisi duduknya luas. Jadi ini adalah posisi berkendara saya, tinggi saya 165 cm, ini udah saya sesuaikan. Ruang kaki masih lega banget nih, masih 10 jari lebih. Kemudian ruang kepala juga nih masih sekitar berapa nih? 8 jari ya. Ini adalah posisi standarnya. Jadi ini bangkunya masih bisa kita majuin. Ini kalau kita majuin paling mentok nih segini untuk ruang kaki yang lebih lega ya, untuk baris belakang. Ternyata saat posisi bangku paling maju pun ruang kakinya masih terbilang lega, masih 10 jari. Kemudian kalau kita mundur sampai mentok, nih mundur sampai mentok, nah luas banget. Dan paling enaknya lagi adalah bangku yang terbilang rendah dan posisi kemiringannya juga rata, sehingga kalau kita berkendara jauh ini kaki bisa selonjoran, terus paha tersangga dengan baik. Jadi ini memang posisi yang paling rileks nih untuk penumpang di bangku baris kedua. Selanjutnya kalau kita bicara soal fitur dan kelengkapan, di bangku baris kedua sudah ada kisi-kisi AC, kemudian ada soket nih, soket 2,5 ampere untuk charger handphone, soket USB. Kemudian selain ruang kaki yang luas, ternyata panoramic roof ini juga memberikan kesan yang lebih lapang di bangku baris keduanya Honda CR-V ini. Jadi memang ini posisi duduknya nih bukan cuma 2 orang dewasa, tapi untuk 3 orang juga masih nyaman. Iya, bangkunya memang nyaman, tapi untuk senderan mungkin yang penumpang tengah nih agak keras, karena ini sebenarnya memang dapat difungsikan sebagai armrest, sehingga nih untuk bangku baris keduanya untuk penumpang kanan dan kiri lebih nyaman untuk armrest. Secara tampilan memang masih sama semua, jadi ini bahannya masih plastik, kemudian ada panel kayu, di bawahnya nih ada 2 buah speaker nih, gitu aja. Sekarang kita lihat bangku baris ketiga. Nah, sekarang saya udah ada di bangku baris ketiga Honda CR-V. Ini tadi adalah posisi normal ya, jadi bukan paling maju atau paling mundur. Ternyata untuk tinggi saya yang 165 cm, ruang kakinya masih ada jarak nih, jadi nggak mentok ya. Jadi bisa dibilang bangku baris ketiga Honda CR-V ini cocok untuk ditempati orang dewasa. Tapi yang jadi catatan, posisi kaki ternyata sudutnya terlalu naik. Ini sebenarnya kurang nyaman nih buat perjalanan jauh, karena kaki jadi lebih cepat lelah, cepat pegal gitu. Mungkin ini jadi kekurangannya Honda CR-V dibandingkan SUV-SUV di rentang harga yang sama ya. Misalnya Toyota Fortuner atau Mitsubishi Pajero, bangku baris ketiganya ini terbilang lebih nyaman ya untuk ditempati oleh khususnya tinggi badan saya 165 cm. Ternyata di belakang ini minim fasilitas ya, bisa dibilang cuman ada cup holder nih. Cup holdernya unik menurut saya, dia detailnya cukup menarik nih, jadi nggak ada ruang yang cukup dalam, tapi dikasih sebuah gantungan gitu ya, cantolan gitu ya, biar botol nggak bergeser. Kemudian ada juga sedikit laci di sebelah kanan. AC tetap dapat nih di bangku baris ketiga, ada 2 kisi AC dan ada pengaturannya juga nih. Satu yang menarik dari pelipatan bangku baris keduanya Honda CR-V, ternyata ketika kita tarik dia memang langsung otomatis melipat, tapi ternyata nggak ngejeblak gitu ya. Ternyata kalau diperhatikan dia punya apa ya, mekanisme pegas di sini. Jadi seperti pintu bagasi, ini detail bagus sih menurut saya. Jarang ada nih di SUV sekelasnya. Nah, dari sektor dapur pacu, Honda CR-V terbaru masih mengusung mesin yang sama dengan model sebelumnya.
Mesin ini juga sama seperti yang digunakan oleh Honda Civic Turbo. Jadi ini menggunakan mesin 1500 cc bertenaga sekitar 190 PS atau setara 197 tenaga kuda dan torsi sebesar 240 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke dua roda depan dengan transmisi CVT. Bicara soal harga, Honda CR-V terbaru tentu mengalami peningkatan dibandingkan model sebelumnya. Untuk varian yang paling bawah yaitu varian 2000 cc dihargai mulai 489 jutaan. Sementara untuk yang dengan fitur Honda Sensing mesin 1500 turbo harganya mencapai 577 juta. Bagaimana impresinya? Tentu kita harus test drive dalam jangka waktu yang lebih panjang. Kita juga masih menanti unit test drive dari Honda Prospect Motor seperti apa. Tapi secara umum Honda CR-V jadi pilihan menarik di segmen SUV di rentang harga 500 jutaan. Kompetitornya, misalnya Fortuner sudah melakukan ubahan pada akhir tahun lalu, kemudian Pajero Sport juga baru aja nih melakukan ubahan. Rentang harganya mirip-mirip 500 jutaan sampai 600 jutaan. Tapi menurut saya, Honda CR-V Facelift punya beberapa fitur yang tak dimiliki kompetitornya. Sekian review dari saya, terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Sampai ketemu lagi.